Anas bin Malik ketika masih dalam usia belia, saat ibunya yang bernama Al-Humaisa mengajarkan kepadanya syahadatain atau dua kalimat syahadat. Al-Humaisa mengisi hati Anas untuk mencintai sang nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdillah. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikannya. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk mengunjungi mereka di Yatsrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Tidak lama berselang hingga di kota Yatsrib yang beruntung ini tersebar kabar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang bernama As-Siddiq Abu Bakar sedang dalam perjalanan menuju Yatsrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya menuju kota Yatsrib. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa, dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Yatsrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua pun bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di barisan para anak usia belia tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari. Tibalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya As-Siddiq atau Abu Bakar. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak, terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedangkan para ibu dan gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasul? Yang mana Rasul?" Hari itu sungguh menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tinggal dan menetap di Madinah. Datanglah Al-Humaisa binti Milhan, ibunya Anas, menghadap beliau. Al-Humaisa membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Lalu Al-Humaisa memberi salam kepada Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansar yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gembira mendengarnya dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, saat itu berusia 10 tahun saat ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ia terus tinggal dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain.